Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai DFA atau Deterministic Finite Automata. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Tiara Salsabila dan rekan saya Alia Nuraini dan Intan Suci Pratami. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian DFA. Deterministic Finite Automata atau DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unit dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Pada DFA, perpindahan state null tidak diperbolehkan. Artinya, DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Deterministic Finite Automata atau DFA terdiri atas 5 tupel, yakni 1. Q, yaitu himpunan semua state. 2. Sigma, himpunan simbol input atau simbol yang digunakan oleh mesin untuk mengambil nilai input. 3. S atau star, yaitu initial state atau keadaan awal dari mesin. 4. Ada F atau finish, yaitu himpunan state akhir. Yang terakhir adalah fungsi transisi. Selanjutnya ada contoh DFA akan disampaikan oleh rekan saya, Intan Suci Pratami. Baik, setelah pengertian DFA yang sudah dijelaskan tadi, selanjutnya di sini ada contoh gambar DFA-nya dengan 3 state. Konfigurasi DFA-nya di sini yang pertama ada state Q0, Q1 dan Q2. Dengan himpunan inputannya ada A dan B. Startnya dimulai dari Q0 dan finishnya berada di Q1. Selanjutnya di sini ada fungsi transisinya yang dimulai dari Q0 diberi input A menghasilkan Q1, Q0 diberi input B menghasilkan Q2, Q1 diberi input A menghasilkan Q1, Q1 diberi input B menghasilkan Q2, Q2 diberi input A menghasilkan Q2, dan Q2 diberi input B menghasilkan Q2 juga. Selanjutnya ke tabel transisinya tidak jauh berbeda dari fungsi transisi yang tadi sudah dijelaskan ya. Kita lanjutkan, di sini terdapat gambar mesin DFA yang sudah kelompok kami buat dengan 4 step ya. Di sini konfigurasi DFA-nya. Yang pertama terdapat state S0, S1, S2 dan S3 dengan himpunan inputannya A dan B. Startnya dimulai dari S0 dan finish atau akhir state-nya dari S3. Nah, selanjutnya ke fungsi transisi. S0 diberi input A menghasilkan S0, S0 diberi input B menghasilkan S1, S1 diberi input A menghasilkan S2, S1 diberi input B menghasilkan S1, S2 diberi input A menghasilkan S3, S2 diberi input B menghasilkan S1, S3 diberi input A menghasilkan S2, dan S3 diberi input B menghasilkan S3. Lalu tabel transisinya tidak jauh berbeda dari fungsi transisi yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin untuk programnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Alia, silakan. Ini adalah contoh implementasi DFA yang ada pada gambar sebelumnya ke bahasa pemrograman Java. Untuk menentukan transisi tabelnya, kita menggunakan array multidimensi seperti ini. Selanjutnya, kode ini untuk menentukan start state-nya, dan ini untuk menentukan final state-nya. Kode ini untuk mengambil input yang akan diproses nanti, menggunakan sistem out println. Ini merupakan proses transisi state menggunakan looping.
Setelah proses, jika transisi berakhir di final state, maka akan muncul output input diterima. Jika transisi tidak berakhir di finish state, maka akan muncul input ditolak. Contoh runningnya. Jika kita masukkan input BAAB, maka akan muncul input diterima. Berarti finish state ya, transisinya berakhir di finish state. Jika kita coba ABABA, maka akan muncul input ditolak. Berarti transisinya tidak berakhir di finish state. Sekian dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.